Ternyata ajudan Pangdam Diponegoro seorang PKI yang ditugaskan membunuhnya. Begitulah yang terjadi pada Oktober tahun 1965 saat peristiwa G30BS PKI meletus. Ketika itu yang menjadi Panglima Kodam Diponegoro adalah Brigjen Suryo Sumpeno. Nugroho Noto Susanto dalam buku Tragedi Nasional, Percobaan KUP G30 SPKI di Indonesia, menggambarkan bagaimana situasi di Jawa Tengah saat peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta. Dikisahkan, setelah mendengar arta berita tentang situasi di Jakarta melalui RRI pada pukul 7 pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pukul 7.30 Brigadir Jenderal Suryo Sumpuno selaku Panglima Daerah Militer Diponegoro mengadakan briefing di markas Kodam. Briefing ini dihadiri oleh Kolonel Sujono Kepala Staf Kodam, Kolonel Sudiro Wakil Kepala Staf Kodam, Letnan Kolonel Suprapto Asisten 2, Letnan Kolonel Usman Sastro Dibroto Asisten 6, Kolonel Purwosutejo Jaksa Tentara, dan Sabar Kumbino Panglima Daerah Angkatan Kepolisian. Sedangkan Gubernur Jateng Mohtar tidak hadir, karena sedang pergi ke luar negeri yakni ke Republik Rakyat Cina. Wakil Gubernur Jateng Sujono Atmo juga tidak hadir. Dari staf Kodam sendiri yang terang-terangan tidak hadir adalah Kolonel Sahirman Asisten 5 Intelijen. Sementara Letnan Kolonel Usman Sastro Dibroto Asisten 6 dia hadir memakai seragam lapangan lengkap dengan senjata. Ketika itu, Kolonel Purwosutejo sempat bertanya kepada Letkol Usman kenapa sudah berpakaian tempur. Mengapa sudah lengkap dengan battle dress, tanya Kolonel Purwosutejo kepada Letkol Usman. Kelak diketahui, jika Letkol Usman adalah pendukung gerakan 30 September. Dalam pengarahannya, Brigjen Suryo Sumpeno memerintahkan kepada para perwira anak buahnya agar menjaga supaya rakyat tetap tenang, dan melarang siapapun untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri sampai situasi menjadi jelas. Di samping itu, Brigjen Suryo Sumpeno juga memberi perintah kepada Kolonel Sujono, Kepala Staf Kodam untuk memberi briefing kepada para perwira Garnisun Semarang, dan memerintahkan pula kepada Letnan Kolonel Suprapto, Asisten 2 untuk menyampaikan kebijaksanaan Panglima dalam menghadapi situasi tersebut kepada para perwira Garnisun Surakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Usman Sastro Dibroto, Asisten 6 diperintahkan untuk mengumumkan kepada masyarakat agar tetap tenang. Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno setelah memberi briefing kemudian pergi menuju ke Magelang dan Salatiga untuk memberikan pengarahan sendiri. Sementara itu pada pukul 1 siang, setelah merebut stasiun radio di Semarang, Kolonel Sahirman menyiarkan pengumuman pertama tentang gerakan 30 September setempat. Dengan ia sendiri sebagai komandannya, dalam pengumuman tersebut, ia mengikuti garis partai, sebagaimana yang dilaksanakan juga oleh rekan-rekannya di Jakarta dalam siaran pagi itu. Pengumuman itu disusul oleh pengumuman keputusan nomor 1 dari Sahirman yang baru ditandatanganinya 1 jam sebelumnya. Dalam pengumuman itu ia menetapkan Usman Sastro Dibroto selaku perwira menengah lapangan dengan tugas mengambil alih pimpinan dari Komando Daerah Militer 7 Diponegoro. Ketika tiba di Salatiga, Brigadir Jenderal Suryo Sumpeno masuk ke dalam rumah dinas Komandan Resor Militer 73. Di dalam rumah tersebut ia melihat Kolonel Sukardi Komandan Korem telah menjadi tawanan para pemberontak. Letnan Kolonel Bambang Supeno, Asisten Intel Korem, yang menahan Komandan Korem, kemudian masuk ke dalam rumah dinas itu dengan maksud untuk menahan Panglima. Tetapi berkat pengalaman Brigjen Suryo Sumpeno dalam menghadapi sesuatu yang gawat, maka dengan tenang Suryo Sumpeno menanyakan, "Maksud apa?" Lalu dengan congkak Letkol Bambang Supeno berkata, "Saya dari Dewan Revolusi dan Semarang sudah selesai. Komando Kodam 7 sudah diambil oper oleh Letnan Kolonel Usman, yang juga dari Dewan Revolusi." Mendengar jawaban dari Letkol Bambang Supeno seperti itu, Brigjen Suryo Sumpeno menjadi marah sekali. Sambil memukul meja, ia mengatakan, "Kamu tahu, saya lebih mengerti daripada kamu. Saya kembali ke Semarang, kamu tinggal di sini." Setelah digertak demikian, Letkol Bambang Supeno yang sebelumnya begitu congkak kelihatannya seperti kehilangan akal. Pasukan yang di luar pun tidak berbuat apa-apa.
Brigjen Suryo Sumpeno segera setelah itu mengambil inisiatif untuk keluar rumah dan mempersilahkan sopir serta ajudan Kapten Suyoto masuk ke dalam jeep. Berkat pertolongan Tuhan yang Maha Besar, akhirnya Suryo Sumpeno dapat meloloskan diri dari cekaman gerombolan G30S PKI, tulis Nugroho Noto Susanto dalam buku yang ditulisnya. Brigjen Suryo Sumpeno yang mengemudikan sendiri jeep komandonya. Ia menjalankan jeep dengan kecepatan tinggi, bersama supir serta ajudannya itu. Ternyata menurut Nugroho Noto Susanto belakangan diketahui Kapten Suyoto, ajudan Brigjen Suryo Sumpeno tersebut sebenarnya juga seorang PKI. Kapten Suyoto bahkan yang ditugaskan untuk menembak Panglima Diponegoro. Tetapi, dalam kesaksiannya setelah ditahan, ia mengaku tidak berani melakukan itu. Selanjutnya, Suryo Sumpeno langsung kembali ke kediamannya. Suryo Sumpeno dapat mengumpulkan keterangan cukup untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang terjadi dalam wilayah daerah komandonya. Namun ia belum tahu siapa kawan atau siapa lawan di antara perwira-perwira dan prajurit-prajuritnya. Pada pukul 17.30, Letnan Kolonel Suprapto datang ke kediaman Panglima Diponegoro setelah kembali memberi briefing di Solo. Brigjen Suryo Sumpeno berkata pada Suprapto bahwa keadaan telah berubah. Kolonel Sahirman telah membentuk Dewan Revolusi Jawa Tengah dan memimpin dewan tersebut serta telah memerintahkan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto untuk mengambil alih pimpinan Kodam 7 Diponegoro. Setelah mempelajari situasi tersebut, Brigjen Suryo Sumpeno kemudian mengambil keputusan untuk menyusun kekuatan dengan menggunakan senjata bantuan yang berada di Magelang. Untuk itu ia memerintahkan Letnan Kolonel Suprapto pergi ke Magelang untuk berkoordinasi dengan Komandan Garnisun di sana. Brigjen Suryo Sumpeno saat itu bertanya-tanya, apakah tindakan Sahirman dan kawan-kawan merupakan tindakan spontanitas, atau memang telah direncanakan lebih dahulu. Untuk memastikan itu, Brigjen Suryo Sumpeno memerintahkan kepada salah satu ajudannya Kapten CPM Ashadi, yang kebetulan datang ke kediaman Panglima untuk menemui Sahirman dengan perintah agar ia segera melapor kepada Panglima di kediaman. Di markas Kodam, Kapten CPM Ashadi hanya bertemu dengan Letnan Kolonel Usman Sastrodibroto yang mengatakan bahwa Sahirman baru pergi. Setelah ajudan melapor kembali kepada Panglima bahwa Sahirman pergi, Brigjen Suryo Sumpeno marah. Ia kembali memerintahkan pada ajudan untuk menemui Sahirman sekali lagi. Ternyata Kapten CPM Ashadi tidak berhasil lagi, dan malah mendapat jawaban dengan kasar. Kapten CPM Ashadi pun melaporkan semuanya kepada Suryo Sumpeno. Selanjutnya, Brigjen Suryo Sumpeno mengambil keputusan untuk bertindak keras. Suryo Sumpeno menilai Sahirman dan komplotannya tidak mau datang untuk mentaati perintah yang arti tindakan mereka telah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian Suryo Sumpeno memutuskan pergi ke Magelang. Mengingat pentingnya kedudukan Dinas Peralatan Angkatan Darat, DPLAD, maka Suryo Sumpeno mengajak perwira DPLAD, yaitu Letnan Kolonel Sutiono untuk bersama berangkat ke Magelang malam itu juga. Nugroho Noto Susanto juga menulis, kubu kekuatan PKI di Indonesia ketika itu terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam pemilu tahun 1955 hampir 75% suara yang mendukung partai datang dari daerah-daerah tersebut.